Ada nggak orang mati gara-gara minum bir? Ada nggak orang minum bir mabuk? Kamu kalau susah kencing suruh minum bir. Ada nggak orang mati gara-gara minum bir? Ada nggak orang minum bir mabuk? Kamu kalau susah kencing suruh minum bir. Ada nggak orang mati gara-gara minum bir? Ada nggak orang minum bir mabuk? Kamu... Sekarang miras juga udah legal kok, ada bir apa segala macam. Bir juga bukan miras ya, itu kan ada tempat tertentu belinya. Ada nggak orang mati gara-gara minum bir? Ada nggak orang minum bir mabuk? Kamu kalau susah kencing suruh minum bir. Sekarang miras juga udah legal kok, ada bir apa segala macam. Bir juga bukan miras ya, itu kan ada tempat tertentu belinya. Ada nggak orang mati gara-gara minum bir? Ada nggak orang minum bir mabuk? Kamu kalau susah kencing suruh minum bir. Terkait hal tersebut, tentunya pergunjingan ini dimulai dari tweet salah satu peserta jamuan makan malam kala itu melalui akun @kangdede78, di mana ia memposting bahwa dirinya hadir dalam diskusi tersebut. Namun ternyata tidak hanya postingan tersebut yang menimbulkan reaksi dan menjadi sorotan karena unggahan foto yang diunggah oleh @kangdede78 ini ada minuman keras atau bir di atas meja makan tersebut. Hal tersebutlah yang menimbulkan reaksi para netizen. Ada yang pro, ada pun yang kontra. Yang melihat adanya bir tersebut menanggapi bahwa selayaknya tidak dilakukan oleh seorang gubernur yang sedianya menerima tamu dan juga membahas diskusi terkait bagaimana langkah-langkah selanjutnya dalam Pilkada 2017. Adapun yang melihat hal itu biasa-biasa saja. Ada juga yang melihat bahwa memang ada waktunya, sah-sah saja meminum bir, namun ada waktunya. Dalam diskusi kali ini mungkin tidak pas. Ada beberapa yang juga melihat bahwa apapun yang terjadi, dilihat seperti apapun pembelaannya, ini tidak pantas dilakukan dalam pertemuan yang seharusnya dilakukan dan juga mereka seharusnya menjadi contoh, menjadi pemberi teladan. Inilah ya yang sedang terjadi di netizen ataupun di dunia media sosial saat ini. Namun seperti biasa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku ia menyimpan persediaan bir dan wine sebagai jamuan untuk tamu di rumahnya. Ahok berpendapat minuman keras seperti bir buatan lokal justru patut untuk dipromosikan kepada tamu negara yang mengunjungi dari rumahnya tersebut. Dan berikut adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau minuman bir di rumah saya yang punya bir, karena itu produk angker bir, kita promosi. Ada orang bule asing datang, dia mau bir, silakan. Saya sendiri nggak ngebir. Kalau dari sekian puluh orang, hampir 20 lebih orang, ada 7 orang yang lihat ada bir dia mau minum, salah nggak? Bir itu mau wine mau apa di rumah saya ada. Kamu mau wine, mau bir, mau sirup, mau jus, rumah saya tersedia. Kulkas saya penuh. Jadi Anda kalau mau bir, mau apa silakan kalau datang bertamu di rumah saya. Tapi kalau kamu mabuk ya gua tempeleng loh. Kalau cuma satu botol silakan. Satu kaleng silakan. Buat apa? Saya juga tahu di foto kok, saya taruh aja biar bagus dong, promosi angker bir. Ya, persoalan miras bukanlah barang baru bagi Ahok. Tahun lalu, Ahok juga mendukung penjualan bir di toko khusus yang menjual minuman keras dengan sejumlah syarat. Kita lihat pernyataan kala itu tepat 1 tahun yang lalu. Dan juga ini adalah beberapa pernyataan yang telah dilontarkan oleh Ahok ketika itu. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan seharusnya boleh dengan toko khusus bir. Jadi yang masuk betul-betul orang yang pengen minum bir. Jadi nggak bisa ditaruh untuk semua orang bisa masuk. Ini artinya bisa dikatakan Ahok tidak melarang tapi juga tidak mengkonsumsi.
Ya, itu tadi yang sedang ramai di dunia media sosial. Kita akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Jadi tak hanya Raperda ya, Raperda pun seni kita langsung tanyakan nih ke Pak Ramli. Tadi dikatakan oleh Suni bahwa Raperda sudah diserahkan ke DPRD begitu, tapi kok lama pada satu pembahasannya. Inilah yang akibatnya menjadi masalah begitu. Ya, jadi begini, saya ingin sampaikan dulu nih. Proses pembahasan Raperda itu biasanya dilakukan oleh Balik. Balik itu dari 106 orang, jumlahnya hanya 21 orang. Lihat dulu nih. Balik dari jumlah 106 orang, yang bahas itu hanya 21 orang. Setelah lolos dari Balik, dia masuk ke Rapimgab, Rapat Gabungan Pimpinan. Di situ ada saya bukan anggota Balik, tapi pada saat masuk rapat pimpinan, ada saya di sana. Saya tahu proses ini, karena tidak sesuai dengan tuntutan rakyat di luar, maka saya berusaha dan teman-teman dalam memotong dan men-stop ini. Kalau itu toh tidak benar pada saat Raperda di sana, yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ada surat, ada macam-macam dari dalam, teman-teman anggota Dewan akan men-stop pada saat Rapimgab di situ. Itulah kami stop sampai sekarang. Pak Ramli, pada saat rapat sudah 2 kali kami stop. Apa saja sih tuntutannya yang menurut Anda menjadi keberatan ketika itu? Yang pertama saya minta begini, Kamal Muara diisi oleh air dulu. Jangan kita berpikir tentang reklamasi laut, tetapi daerah darat, Provinsi Republik Indonesia ada satu daerah yang tidak ada air. Itu Kamal Muara. Diisi air dulu. Setelah itu pembayaran bagi teman-teman nelayan yang punya peternak kerang dan keramba, itu dibayar sesuai dengan janji Pak Aguan dengan nota. Janji ada tuh, lengkap dengan surat-suratnya. Setelah itu mereka sampaikan kepada kita di Rapimgab, kalau reklamasi keuntungan bagi rakyat apa saja, sebut satu persatu. Kalau tidak reklamasi, apa saja kekurangannya, kerugiannya, sehingga rakyat semua tahu, para ahli tahu, dan ikut berpartisipasi menyumbangkan pemikiran. Baik. Jadi tidak ada dari kelompok kecil yang berpikir. Pada saat itu salah satu syarat, gitu ya, salah satu syarat yang diajukan oleh itu DPRD. Dituangkan. Iya. Kalau itu dituangkan, baru kita rapat berikutnya. Apakah sampai ini sekarang tertunda seperti itu? Betul. Apakah kalau ini dari muncul, kita stop dari Pak Aguan ataupun apa pendapat daripada teman-teman Dewan semuanya itu? Ya, Pak Ramli, itu adalah salah satu syarat yang diajukan oleh DPRD. Apakah oleh Aguan dan Paguyuban pengembang lainnya ini akan dilaksanakan atau sudah dijanjikan begitu? Suara nggak kedengaran nih. Pak Ramli. Ya, tampaknya kita mengalami gangguan teknis. Mungkin tanggapannya Pak Norman, Pak yang Norman dikatakan oleh Pak Ramli. Yang dikatakan ya, sempat bahwa ini harusnya menjadi investasi, bahwa pengusaha jangan jangan diputus begitu. Toh tadi DPRD sudah mengatakan akan dibahas lagi di 2019 pada saat DPRD baru begitu. Bagi DPRD itu sengaja dia mempersulit, karena mau minta ada apa-apanya di situ, ya terbukti. Solusi itu kena. Kalau Anda katakan ada apa-apa, ada apa sih dari ini? Sengaja apa yang dikatakan macam-macam lah alasan anggota DPR untuk mengganjal agar nanti pengusaha itu ketergantungan dengan DPR. Tapi bukannya permintaan kemarin dari tuntutan 15% jadi 5% dari paguyuban pengembang itu? Kalau Ahok gubernur jelas minta, karena uangnya untuk kas negara, kas pemerintah, pemasukannya. Loh, ini masalahnya ini luar biasa loh. Ini investasi nih ya. Kita nggak boleh memusuhi yang namanya pengusaha-pengusaha, ya, nggak boleh lah. Yang terjadi, kita ingin membuat sebuah kota. Jakarta ini ada bagian dari kota-kota dunia. Ini masalahnya. Ya, tapi kan yang dimiliki oleh hanya 10 orang saja begitu, hanya beberapa segelintir orang saja. Iya. Bahkan kabarnya orang-orang masyarakat kita nantinya tidak bisa masuk begitu. Memang itu yang baru nongol. Makanya karena peraturan ini masalah kan peraturan. Kalau mereka melaksanakan nggak ada masalah kok. Di daerah aja mendambakan investor-investor untuk masuk.
agar daerah bisa terbangun. Baik Pak Norman, nanti kita akan berbincang lebih lanjut tentang itu, namun kita harus sampaikan satu berita. Tidak hanya proses Raperda, Suni pun memahami kontroversi pembahasan kontribusi antara pihak pembangunan dengan Gubernur DKI Jakarta. Ya, ini persoalan kontribusi 15% dan 5% inilah yang diduga mendorong terjadinya penyuapan terhadap Sanusi. Kalau soal pembahasan kontribusi gini, harus jelas sebenarnya pembahasan soal ide soal kontribusi ini, kontribusi tambahan ya, yang 15% itu kan sebenarnya sudah ada sejak mungkin sekitar tahun lalu, sudah setahun pembahasannya. Jadi prosesnya kan panjang. Nah, dalam proses panjang ini Pak Gub kan dengar banyak masukan, terutama dari dua hal. Satu, impact ekonominya seperti apa. Selain kalau dari impact ke pendapatan Pemda sih jelas, tapi impact ekonominya terhadap pembangunan itu gimana. Dan kedua, dari sisi impact hukumnya. Apa ada nggak sih dasarnya sebenarnya seorang gubernur mengatakan oke, gue mau tambah lagi kontribusinya gitu loh. Nah, jadi perdebatannya itu panjang sekali. Nah, dalam proses itu Pak Gub sebenarnya nggak punya posisi yang fix. Makanya ketika Pak Sanusi dan saya kontak, dia nanya gimana posisinya Pak Gubernur. Ya, sementara Pak Gubernur saat itu ya, Februari itu, Pak Gubernur ada dalam posisi mengatakan ya terserah lah, dia mau kalau mau ngerjain kita, mau bikin deadlock atau mau nyoret, terserah. Pokoknya nanti kalau misalkan dia masukin ya bagus, kalau misalkan dia mau lepas ya nanti kita taruh di Pergub. Nah, kemudian kan ada orang menuduh, oh Pak Gubernur berarti nanti mau ngatur sendiri dong di Pergub. Ya mana bisa. Kemarin juga Tempo ada yang nanya saya, mana itu Tempo. Tempo nanya saya kok, berarti Pak Gub nanti mau mainin dong di Pergub. Ya gimana mau mainin? Semua orang udah tahu 15%, bagaimana mau dikurangin lagi gitu. Intinya gitu. Termasuk Sanusi menawar jadi 5% saja. Enggak, dia nggak nawar, dia cuma nanya posisinya Pak Gubernur itu apa saat itu. Dia nggak nawar, dia juga nggak berani kan nawar, gimana mau nawar. Mau nawarnya lagi sama saya, nawarnya mau gubernur dong. Kayak mau beli barang aja. Gue mau jalan apa lagi? Iya apa lagi? Kalau dari KPK menyebutkan ada tanggapan Pak Gubernur yang melakukan bahwa di 50%. Bukan gitu bahasanya. Jadi maksudnya Sanusi itu selalu kalau bicara sama saya menyebut Pak Gubernur itu Koko. Jadi Koko udah setuju katanya gitu. Kan dia bilang begitu, saya yang bilang begitu. Memang saat itu pada poin itu